warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, salam kebajikan. Kami mahasiswa program studi hukum bisnis Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Kali ini kami akan membawakan materi tentang civil law system. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. A few moments later. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the pose pose with the fans. Pose with the pose with the pose 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 with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Nah, kali ini kami akan mulai memaparkan materi. Materi pertama yang akan kami bahas adalah sejarah singkat mengenai sistem hukum sipil law. Sejarah singkat tentang civil law system. Sistem hukum civil law atau hukum perdata memiliki sejarah yang panjang dan berakar pada tradisi hukum Romawi kuno. Awalnya, hukum ini dikodifikasikan dalam The 12 Table sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Pada abad ke-6 Masehi, Kaisar Justinian menyusun Corpus Juris Civilis, sebuah kompilasi hukum Romawi yang menjadi fondasi utama sistem ini. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, hukum ini dihidupkan kembali di Eropa selama abad pertengahan dan berkembang lebih lanjut melalui universitas-universitas di Italia. Selanjutnya, pada awal abad ke-19, kodifikasi modern dimulai dengan penyusunan Kode Napoleon di Prancis pada tahun 1804. yang menjadi model untuk banyak negara lainnya. Jerman kemudian mengikuti dengan menyusun Bürgerlich Gesetzbuch atau BGB pada tahun 1900. Melalui kolonialisasi dan adopsi, sistem civil law menyebar ke seluruh dunia termasuk di Amerika Latin, Afrika Utara, dan beberapa negara Asia seperti Indonesia yang dipengaruhi oleh Belanda. Sistem ini menekankan pada kodifikasi undang-undang yang komprehensif dan peran hakim sebagai penerap hukum yang sudah ada, bukan sebagai pembuat hukum melalui preseden. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem hukum civil law. Civil law merupakan salah satu sistem hukum utama di dunia yang berakar pada tradisi hukum Romawi kuno. Sistem ini sangat mengandalkan kodifikasi undang-undang dan peraturan tertulis yang mencakup berbagai bidang hukum seperti hukum sipil, pidana, dan komersial. Hukum-hukum ini diatur dalam kode hukum yang komprehensif dan terstruktur seperti kode sivil atau kode Napoleon di Prancis dan Bürgerlich Gesetzbuch atau BGB di Jerman. Nah, teman-teman, berikut 3 karakteristik utama dari sistem hukum civil law. Yang pertama ada kodifikasi, yang kedua ada peran hakim, dan yang ketiga ada preseden. Apa itu kodifikasi? Nah, kodifikasi adalah sistem hukum civil law yang sangat mengandalkan kode-kode peraturan yang tertulis dan terstruktur. Undang-undang dan peraturan hukum dalam sistem ini disusun secara komprehensif dalam bentuk kode yang mencakup berbagai bidang hukum, seperti hukum perdata, pidana, dan komersial. Contoh terkenal adalah kode Napoleon di Prancis dan Bürgerlich Gesetzbuch di Jerman. Nah, yang kedua ada peran hakim. Dalam sistem civil law, hakim berperan sebagai penerap hukum yang sudah ada. Mereka merujuk pada teks kode hukum yang telah ditetapkan untuk memutuskan suatu kasus. Hakim tidak memiliki kebebasan untuk menciptakan hukum baru melalui preseden, seperti yang terjadi dalam sistem common law. Dan yang terakhir ada preseden. Putusan pengadilan sebelumnya tidak memiliki kekuatan mengikat dalam sistem civil law. Meskipun keputusan sebelumnya dapat dijadikan referensi, hukum tidak wajib mengikuti putusan tersebut. Hal ini berbeda dengan sistem common law, di mana preseden memainkan peran penting dalam pembentukan hukum.
Civil law, sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang berasal dari tradisi hukum Eropa kontinental, khususnya hukum Romawi, yang berfokus pada hukum tertulis dan codified law. Berikut adalah materi dasar yang terkait dengan sistem hukum civil law. Pengertian sistem hukum civil law. Sistem hukum civil law adalah sistem hukum yang mengutamakan aturan hukum yang tertulis dalam bentuk undang-undang atau kode hukum. Dalam sistem ini, hakim bertugas untuk menerapkan undang-undang yang sudah ada, bukan untuk membuat hukum baru. Sistem ini banyak digunakan di negara-negara Eropa seperti Perancis, Jerman, dan sebagian besar negara di dunia termasuk Indonesia. Halo Sobat Hukum, jadi di sini kita akan membahas tentang ciri-ciri sistem hukum civil law. Beberapa di antaranya yaitu kodifikasi hukum. Sistem hukum ini menekankan pada kodifikasi hukum seperti kode civil law di Prancis dan Jerman. Kemudian peran hakim. Hakim dalam sistem civil law berperan sebagai penerjemah undang-undang dan bertugas menerapkan hukum yang tertulis sesuai dengan fakta yang ada. Kemudian sumber hukum utama. Undang-undang status adalah sumber hukum utama dalam sistem civil law. Jurisprudensi atau sama dengan putusan hakim tidak memiliki kekuatan mengikat seperti di dalam sistem hukum common law. Yang terakhir yaitu pengaturan hukum yang terstruktur. Hukum dalam sistem ini sangat terstruktur dan terorganisir dalam kode atau buku hukum seperti kode sivil, kode pidana, dan lain-lain. Nah, Sobat Hukum, adapun sumber-sumber hukum dalam civil law diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Undang-undang status. Hukum yang tertulis dalam undang-undang adalah sumber utama. Setiap negara yang menganut sistem ini biasanya memiliki satu atau lebih kode yang mengatur hukum sipil, pidana, atau komersial. Yang kedua, doktrin atau pendapat ahli. Meskipun tidak sekuat undang-undang, pendapat ahli hukum dapat mempengaruhi penafsiran undang-undang oleh hakim. Yang ketiga yaitu jurisprudensi. Nah, meskipun tidak sekuat dalam sistem common law, keputusan-keputusan hakim sebenarnya dapat menjadi panduan dalam kasus yang serupa. Di sini adapun kode-kode dalam sistem civil law yaitu kode sipil, civil code, mengatur hak dan kewajiban individu, kontrak kepemilikan dan kewarisan. Yaitu yang kedua kode pidana, mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelanggar hukum. Yang terakhir kode perdata, mengatur hubungan hukum antar individu dalam hal kontrak, perjanjian, dan sengketa bisnis. Nah, Sobat Hukum, adapun proses peradilan dalam civil law. 1. Penyelesaian sengketa. Proses peradilan lebih bersifat formal dan terstruktur di mana hakim bertindak sebagai pihak yang netral dan berfungsi untuk menilai kebenaran dan keadilan berdasarkan hukum yang ada. Peran hakim dalam sistem civil law berperan sebagai penerjemah undang-undang dan bertugas menerapkan hukum yang tertulis sesuai dengan fakta yang ada. Yang kedua, penyidikan dan pengadilan. Biasanya penyidikan dilakukan oleh jaksa atau penyidik yang memiliki wewenang, sementara hakim berperan untuk membuat keputusan berdasarkan fakta yang ditemukan dalam penyidikan. Di sini perbandingan dengan common law. Dalam common law, jurisprudensi dan keputusan pengadilan sebelumnya dapat memiliki pengaruh besar, sementara dalam civil law, keputusan hakim lebih bersifat aplikatif dan berlandaskan pada hukum tertulis. Kedua, sistem common law lebih fleksibel dalam hal interpretasi hukum, sementara civil law lebih kaku karena bergantung pada ketentuan yang tertulis dalam undang-undang. Di sini dapat kita lihat beberapa contoh negara dengan sistem civil law, yaitu 1. Perancis, kedua Jerman, ketiga Indonesia. Nah, itulah contoh negara dengan sistem civil law.
you.